sehingga kami Bapa dapat merenungkan setiap Bapa perkataan Tuhan, kebenaran daripada firman Tuhan setiap hari dalam jiwa kami, hati kami, sehingga kami semakin dikuatkan. Terima kasih Tuhan, inilah kami mari Engkau Tuhan Yesus menyertai kami hadirat hari di tempat ini pada saat ini. Terpujilah Tuhan di dalam nama Yesus. Amin. Kita sebelum terima Tuhan kita akan baca kitab kita. Demikian kata firman Tuhan. Waspadalah
sesungguhnya adalah milik. Kami sering menggunakan sesuka hati kami. Ampuni kami. Ini hidup kami. Pakainya seturut kehendak Tuhan. Hidup kami boleh menghasilkan buah yang baik, yang boleh berkenan memuliakan Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sepanjang minggu ini kita belajar dalam satu seri khotbah, yaitu tentang menanam, bertumbuh dan berbuah. Ya. Ketika kita menanam, kita pasti punya harapan ada buah yang dihasilkan. Gak mungkin kita tanam satu pohon dan kita gak punya harapan bahwa pohon ini akan menghasilkan buah. Atau ibu-ibu yang tanam kembang, yang gak mungkin ketika tanam kembang gak punya harapan kembang akan memperindah suasana rumah. Kita pasti punya harapan terhadap sesuatu yang kita lakukan. Saya percaya demikian juga dengan Allah. Ketika Allah mengizinkan kita hadir di dunia ini, Allah punya harapan yang besar bagi kita. Apa? Supaya kita menghasilkan buah yang baik. Ya. Kita adalah pohon-pohon yang Tuhan tanam di dunia ini. Untuk apa? Untuk menghasilkan buah. Sehingga buah yang dihasilkan itu bisa dinikmati oleh banyak orang. Sehingga ketika orang menikmati buah itu, mereka kemudian bisa memuliakan Allah yang telah menanam pohon itu. Itu harapan. Ya. Demikian juga dengan kita. Ketika kita melakukan sesuatu, kita pasti ingin apa yang kita lakukan itu bisa mendatangkan hasil. Kalau kita bekerja tanpa mendatangkan hasil, kita pasti akan lelah dan kita akan berhenti untuk bekerja. Oke, kita review sejenak. Minggu pertama kita sudah belajar tentang mati dan menghasilkan banyak buah. Bagaimanapun buah yang baik itu, bibit yang baik itu tidak akan bisa menghasilkan buah yang baik kalau dia tidak mati terlebih dahulu. Maka benih itu harus jatuh di dalam tanah dulu, mati dulu, baru dia bertumbuh dan menghasilkan buah. Ingat, Kristus telah menjadi benih ilahi ketika dia mati di kayu salib, sehingga menghasilkan banyak buah. Siapa buahnya? Pertama, 12 rasul. Setelah 12 rasul muncul 70 murid. Setelah 70 murid muncul 100, berlipat ganda, beribu-ribu. Akhirnya apa? Sampai dengan kita saat ini. Kita bersyukur untuk kekristenan. Ketika Kristus mati sampai sekarang, itu menjadi tanda kutip agama terbesar di dunia. Ya. Sudah berapa miliar? 3 miliar deh untuk penganut agama Kristen, ya. Walaupun di Indonesia kita masih minoritas. Artinya apa? Apa yang dilakukan oleh Kristus, benih ilahi yang mati itu benar-benar menghasilkan buah yang banyak. Demikian juga para martir yang sudah mati dulu menghasilkan buah yang banyak. Jadi yang pertama, kalau kita menghasilkan buah yang banyak, kita harus mati terlebih dahulu, menikmati benih ilahi dari Allah. Yang kedua, minggu kedua kita berbicara tentang menanam, menyiram, dan bertumbuh. Ingat, yang menanam menyiram siapa? Kita manusia. Itu tugas kita. Sedangkan Allah yang memberi pertumbuhan. Kita nggak bisa kemudian supaya dia bertumbuh, ya bagaimana ya? Ya kita tugas kita hanya nanam, ya nyiram. Bertumbuhnya kita nggak tahu. Betul ya? Sama dengan kita hidup. Untuk kuat apa yang kita lakukan? Ya makan dan minum, ada energi. Tapi bagaimana makanan dan minuman itu kemudian dicerna dalam tubuh kita tahu nggak? Oh, kita nggak tahu. Pokoknya makan minum aja. Tiba-tiba, badan pagi-pagi seger, gitu ya. Itu tubuh kemudian yang bekerja. Kita menanam, kita menyiram. Yang bertumbuh, Allah yang mengerjakannya. Ya. Nah, untuk itu nggak boleh terlepas dari Allah. Yang ketiga, minggu ketiga kita berbicara tentang gandum dan lalang tumbuh bersama. Ini realita yang ada. Wah, kita pingin menghasilkan buah yang baik, yang banyak. Wah, tapi ternyata apa yang kita tanam bukan itu saja yang tumbuh. Lalang pun tumbuh bersama-sama. Kadang-kala kita ya mulai enak ya. Lalang itu kok tumbuh aja gitu ya. Lebih baik mungkin kita jadi lalang gitu ya. Kadang-kala kita lihat lalang itu lebih subur daripada gandum.
Tapi ingat, pada akhirnya gandum dan lalang itu nggak mungkin akan bersama-sama. Bisa tumbuh bersama, tapi akibatnya apa? Berbeda. Lalang akan dibakar, dikumpulkan dan dibakar, sedangkan gandum dikumpulkan, dimasukkan di dalam lumbung untuk dinikmati. Ya. Dan kemudian minggu keempat kita berbicara tentang menabur di tanah yang baik. Kalau kita menghasilkan buah yang baik, maka kita harus menanam di tanah yang baik. Kalau kita melakukan yang baik, percayalah, kita akan mendapatkan hasil yang baik. Firman Tuhan berkata, apa yang engkau tabur, itu yang akan engkau tuai. Di mana engkau menabur, di situ juga engkau akan menuai. Jangan engkau tabur di sini, engkau tuai di sana. Oh, itu bahaya gitu ya. Engkau tabur di tanah yang baik, percayalah, engkau akan mendapatkan hasil yang baik. Kalau engkau tanam di tanah yang berbatu-batu, maka percayalah, sebentar dia akan mati. Ya. Dan ingat, walaupun itu tanah berbatu-batu, tanah semak duri, itu bisa menjadi tanah yang subur. Dengan cara dikerjakan, diusahakan, kerja keras, pasti akan menghasilkan buah yang baik. Dan yang terakhir, minggu ini kita berbicara tentang ini satu rangkaian ya. Mati menghasilkan banyak buah, menabur di tanah yang baik, gandum dan lalang tumbuh bersama, menanam, menyiram, akhirnya menghasilkan buah yang baik ya. Satu rangkaian yang sangat indah sekali ya. Wah, saya waktu lihat kemarin, wah, Tuhan itu sangat luar biasa. Ya, memberikan analogi, memberikan gambaran seperti tanaman ya, yang gampang dimengerti oleh kita bagaimana untuk berkembang. Oke, minggu ini kita berbicara tentang menghasilkan buah yang baik ya. Saya cari durian belum dapat ya, jadi minta maaf, hari ini kita nggak bisa langsung praktek menikmati buah yang baik ya. Nantilah, harap-harap ya, semoga Natal ya kita bisa nikmati buah yang baik bersama. Oke, pembacaan kita ini sungguh menarik Bapak Saudara. Matius pasal 7 mulai ayat yang ke-15 yang kita baca tadi, Lembaga Alkitab Indonesia memberikan judul hal pengajaran yang sesat. Ya. Loh, apa hubungannya hal pengajaran yang sesat dengan menghasilkan buah yang baik? Itu sama dengan hal buah yang sesat, hal buah yang buruk, hal buah yang jahat. Nah, kita mengambil yang baik. Ya. Ada teman bilang gini, waktu dia ujian, tuliskan, nomor 1, tuliskan hal-hal tentang Allah, tulis. Nomor 2, tuliskan hal-hal tentang iblis, tulis. 2 nomor saja. Waktunya 1 jam. Cuma 2 nomor, 2 soal, tapi waktunya 1 jam. Tulis. Tapi anehnya, ada satu mahasiswa yang 1 jam dia hanya kerjakan 1 nomor, hanya nomor 1. Nomor 2 dia tidak kerjakan. Dosen tanya sama dia, waktu 1 jam kok kamu nggak bisa kerjakan 2 soal? Pak, gini Pak, soal nomor 1 ketika saya menceritakan hal-hal tentang Tuhan, wah, saya nggak bisa habis-habisnya membayangkan kebaikan Tuhan, sehingga saya asik sekali menulis tentang Tuhan. Terus yang iblis gimana? Wah, saya nggak punya waktu untuk memikirkan si iblis. Jadi dia lewatkan. Artinya Bapak Saudara, dalam kehidupan kita ada hal yang baik dan yang buruk, betul ya? Mana yang kita pikirkan? Yang baik atau yang buruk? Seharusnya yang baik. Tapi terkadang ingatlah, kita sering memikirkan yang buruk, makanya kita mendapatkan hasil yang buruk juga. Ya, sama di media sosial. Ya, kalau itu hoax, jangan ya. Ataupun hal-hal yang buruk, berita-berita yang buruk itu, ya walaupun itu betul, lebih baik itu disingkirkan. Kenapa? Itu akan mempengaruhi pikiran kita. Cari berita-berita yang baik. Itu akan menambah gairah kita untuk menjalani hidup ini. Ya, oke. Makanya saya mengambil hal yang baik dari tema Alkitab dari Lembaga Alkitab Indonesia, itu pengajaran yang sesat atau yang tidak baik. Oke, kita review kembali. Ayat 15 dibilang apa? Waspada terhadap nabi-nabi. Oh, ternyata ada nabi yang kemudian dikatakan palsu, disesat. Seperti apa? Seperti
serigala yang menyamar menjadi domba. Wah, itu hati-hati. Serigala berbulu domba. Wah, itu ngeri itu, ya. Tuhan bilang hati-hati. Karena namanya yang menyamar, terkadang yang menyamar itu bisa kelihatan lebih asli daripada yang asli. Sehingga kalau kita tidak tahu yang asli, kita pasti akan tertipu. Makanya supaya kita tahu yang palsu, apa yang harus kita lakukan? Pelajari yang palsu atau pelajari yang asli? Pelajari yang asli. Kalau kita mau tahu itu palsu. Kalau kita cuma belajar tentang yang palsu terus-terus, tidak pernah tahu yang asli, kita nggak akan tahu bagaimana itu yang sesungguhnya yang asli. Ya, oke ya. Waspada. Ayat 16, dari buah kamu akan mengenal mereka. Jadi jangan takut. Kita bisa melihat menilai mereka melalui buah. Karena tidak mungkin kita petik buah anggur dari semak duri atau buah ara dari semak duri, tidak mungkin. Ayat 17. Demikianlah setiap pohon yang baik menghasilkan buah yang baik, sedang pohon yang tidak baik menghasilkan buah yang tidak baik. Betul ya? Bapak benar ini, amin? Yakin? Yakin? Kita adalah pohon yang baik atau yang tidak baik? Yang baik, betul ya? Sehari-hari kita menghasilkan yang buah yang baik atau yang tidak baik? Yakin? Yang baik ya? Yakin? Richard, jangan melamun. Kita pohon yang baik atau yang tidak baik? Baik ya? Setiap hari menghasilkan yang buah yang baik atau tidak baik? 50-50. Kadang baik, kadang tidak baik ya. Sekarang kalian yang tinggal dengan saya di sini, ada Valdo, Richard, dan Adri ya. Saya adalah pohon yang baik atau tidak? Yang baik ya? Oke, setiap hari saya menghasilkan buah yang baik atau tidak? Ragu-ragu dia jawab. Karena tadi mereka baru dapat marah, tadi pagi-pagi digedor pintu mereka. Saya nggak tahu gimana, kaget kan mereka enggak ya. Firman Tuhan bilang apa? Buah yang baik pasti menghasilkan, pohon yang baik pasti menghasilkan buah yang baik. Pohon yang tidak baik pasti menghasilkan buah yang tidak baik. Nah, kita kemudian menjadi ragu. Ternyata sehari-hari kita menghasilkan kadang buah baik, kadang-kala tidak baik. Jadi saya ini pohon apa? Jangan-jangan saya pohon cangkokan yang pokoknya baik, kemudian saya tidak baik, sehingga menjadi setengah-setengah. Apakah begitu? Tidak. Kalaupun kita tidak baik dicangkokkan ke pokok yang baik, maka kita akan menjadi apa? Baik. Karena yang menentukan pohon itu baik apanya? Pokoknya itu, yang kemudian sampai ke tanah yang berakar. Kalau carang-carangnya hanya menikmati dari akarnya itu, dari pokoknya itu. Jadi jelas sekali, kalau kita pohon yang baik pasti akan menghasilkan buah yang baik. Kalau kita tidak baik, pasti tidak baik. Bukan 50-50, bukan. Ya, nanti kita akan lihat sebentar bagaimana kemudian ya. Oke, ini. Nah, ayat 19 dia bilang, setiap pohon yang tidak menghasilkan buah yang baik pasti ditebang dan dibuang ke dalam api. Wah, ngeri ini Bu Saudara ya. Artinya apa? Artinya buah yang dihasilkan sangat menentukan akhir kehidupan kita. Ya, saya dapat ini enak betul ya. Wih, lihat durian ini kayaknya ngiler betul mereka dua ini makan. Tapi coba lihat yang satu ya. Ketika dia makan durian yang busuk, saya waktu lihat ngerinya gitu ya. Kita rata-rata di sini penikmat durian ya. Saya nggak tahu kalau Pak Henry satu kali duduk bisa habis berapa Pak? Satu bisa. Saya bisa 3-4. Setelah itu mulai belakang mulai rasa kejang-kejang. Aduh, usia nggak bisa membohongi kita ya. Makan durian terlalu banyak itu ada resiko juga ya. Oke, jadi ingat Bu Saudara, firman Tuhan bilang apa? Dari buahnya engkau akan mengenal mereka.
pohon yang menghasilkan buah yang tidak baik itu pasti akan dibakar, ditebang. Sedangkan pohon yang baik menghasilkan yang buah yang baik pasti akan dinikmati. Oke, kita lanjut lagi ayat berikutnya, ayat 22. Nah, tadi analogi penggambaran tentang pohon. Nah, sekarang apa maksudnya? Ayat 22, firman Tuhan berkata, ayat 21 mulai ya. Oh ya, langsung 22 dulu. Pada hari terakhir banyak orang akan berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, bukankah kami bernubuat demi namamu dan mengusir setan demi namamu dan mengadakan banyak mujizat demi namamu juga? Pertanyaannya, orang ini menghasilkan buah yang baik atau yang tidak baik? Buah yang baik atau tidak baik ini? Mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan mujizat demi nama Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan. Itu buah yang baik atau yang jahat? Buah yang baik ya. Setuju semua? Setuju? Setuju semua? Ibu Lasma ini takut nih. Jangan-jangan Bu Lasma lagi 50-50 Pak. Richard, setuju nggak? Buah ini yang baik. Bernubuat, melakukan mujizat demi nama Tuhan, mengusir setan demi Tuhan. Itu buah yang baik atau tidak? Baik ya, Dri? Kita voting dulu, baik ya? Faldo, baik ya? Belum tentu. Mengusir setan. Ada orang kerasukan roh jahat. Adri datang, jadi pendeta hebat ya. Dalam nama Yesus keluar. Oh, setannya keluar. Baik enggak? Oh, baik. Daripada nanti orang kerasukan setan, datang dia. Ayo kita panggil banyak setan lagi. Supaya dia semakin parah gitu. Oh, itu sangat buruk ya. Buah yang baik di mata kita, tapi hati-hati. Lihat ayat 23. Pada waktu itulah aku akan berterus terang kepada mereka dan berkata, apa? Aku tidak pernah mengenal kamu. Enyalah daripadaku, kamu sekalian pembuat kejahatan. Wih, ngeri loh. Yang biasa ngusir setan itu siapa? Pendeta atau jemaat? Pendeta. Bu, jangan kuat-kuat Bu. Pendeta biasa, betul ya. Dan itu juga bukan pendeta, ya orang bilang bukan pendeta-pendeta biasa, betul ya. Katanya pendeta yang luar biasa, yang punya karunia khusus, betul ya. Bernubuat, mujizat. Tapi pada akhirnya Tuhan bilang apa? Apa ini? Aku tidak pernah mengenal kamu. Siapa dia? Pembuat kejahatan. Wow, ngeri ya. Bernubuat demi nama Tuhan, mengusir setan demi nama Tuhan, melakukan banyak mujizat demi nama Tuhan. Tuhan bilang, nanti pada waktunya saya akan berterus terang. Artinya apa? Sekarang belum. Nanti pada waktu hari penghakiman, Tuhan bilang, aku akan terus terang. Ya, berarti selama di dunia ini Tuhan belum terus terang. Betul ya? Engkau pembuat kejahatan, aku tidak kenal kamu. Sorry aku tidak kenal kamu. Tuhan, aku kan usir setan pakai namamu. Sorry lah ya, saya nggak kenal kamu. Aku bernubuat demi nama Tuhan loh. Sorry lah ya, saya nggak kenal kamu. Siapa lu? Sok akrab, sok kenal lah, bilang anak muda ya. Artinya Bapak Saudara, ya. Orang yang ya. Orang yang menghasilkan buah kehendak Bapa di sorga akan masuk ke dalam kerajaan sorga. Kehendak Bapa bukan sekedar ini. Ya, coba ya. Ayat 21 bilang apa? Bukan setiap orang yang berseru kepadaku Tuhan akan masuk ke dalam kerajaan sorga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di sorga. Artinya kunci untuk kemudian diakui oleh Tuhan, bernubuat demi nama Tuhan, bukan sekedar melakukan mujizat, bukan sekedar mengusir setan, bukan, tapi melakukan kehendak Bapa di sorga, menghasilkan buah yang baik. Nah, pertanyaan sekarang, apa itu kehendak Bapa di sorga? Apakah mengusir roh jahat, melakukan mujizat, bernubuat demi nama Tuhan, itu bukan kehendak Bapa di sorga?
Oh, itu kehendak Bapa di sorga. Tapi mari kita lihat ayat yang sangat penting sehingga kita tidak tersesat seperti di dalam bagian ini. Firman Tuhan di dalam Injil Yohanes pasal 6. Ketika orang 5.000 makan roti 5 dan 2 ekor ikan, sisa banyak. Mereka cari Yesus. Kemudian Yesus nyebrang, jalan di atas air, sampai di seberang. Banyak orang ketemu Yesus. Baru Yesus tahu mereka mencari Yesus karena makanan, karena mereka kenyang. Baru kemudian Yesus bilang apa? Bekerjalah untuk makanan yang bisa bertahan sampai pada kekekalan. Baru mereka tanya, apa itu? Ini jawab Yesus. Maaf, ini pertanyaan mereka. Apa yang harus kami perbuat supaya kamu mengerjakan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Mereka tanya, apa yang harus kami lakukan supaya kami melakukan pekerjaan yang dikehendaki Allah? Apa kehendak Allah itu? Apakah sekedar bernubuat kehendak Allah? Pekerjaan itu berbuat yang baik. Kehendak Allah apa itu? Yesus kemudian jawab, inilah pekerjaan yang dikehendaki Allah, yaitu apa? Hendaklah kamu percaya kepada Dia yang diutus Allah. Jadi Bapak Ibu Saudara, pekerjaan yang dikehendaki Allah, buah yang paling penting yang dikehendaki Allah, supaya kita dikenal oleh Bapa di sorga dan tidak dikatakan sebagai pembuat kejahatan tetapi pembuat kebaikan, yaitu apa? Percaya kepada Dia yang diutus Allah. Siapa yang diutus Allah? Yesus Kristus Tuhan. Percaya kepada Yesus, itu yang pertama dan terutama. Kita lanjut lagi ya. Yohanes 15, Yesus bilang apa? Tinggallah di dalam aku dan aku di dalam kamu. Sebab apa? Di luar aku kamu tidak bisa berbuat apa-apa. Bapak Saudara, jelas sekali di luar Yesus kita nggak bisa berbuat apa-apa. Makanya Bapak bilang, kalau engkau hanya mengusir roh jahat, bernubuat, bermujizat, tapi engkau tidak percaya kepada Yesus, engkau pembuat kejahatan. Oh, bisa nggak orang bernubuat, melakukan mujizat tanpa percaya kepada Yesus? Bisa nggak? Bisa saja. Bisa, karena ingat, setan, roh jahat itu apa? Menyamar sebagai malaikat terang. Ingat kisah para rasul, anak-anak Skewa. Para rasul waktu itu mengusir roh jahat. Petrus mengusir roh jahat, anak-anak Skewa kemudian ngikut-ngikut. Dia usir roh jahat dari seorang yang kerasukan. Baru roh jahat yang ngerasuk bilang apa? Tuhan Yesus, aku tahu. Paulus, murid-murid Tuhan, aku kenal. Tapi kamu itu siapa? Wah, baru dia hajar orang-orang itu ya. Bapak Saudara, coba ingat, di dalam kitab Keluaran, ketika orang Israel mau keluar dari tanah Mesir, Musa dan Harun melakukan mujizat. Tapi apa yang terjadi dengan ahli-ahli nujum, para dukun di tanah Mesir? Mereka bisa melakukan enggak? Bisa, ada yang mereka bisa lakukan. Jadi jangan terkecoh dengan bagian ini ya. Yang Tuhan kehendaki bukan sekedar kita bernubuat, mujizat ya, mengusir setan, kemudian kita menyenangkan Tuhan. Tidak. Kalau demikian, jangankan itu, kita semua nggak pernah melakukan ya, betul ya? Jarang kita melakukan bagian ini ya. Jangankan usir roh jahat ya, Valdo, roh jahat lahir. Kita yang lari kadang-kala ketika lihat roh jahat ya. Tapi jangan takut dengan roh jahat ya, oke? Kita tidak akan berbuat jika kita tidak tinggal di dalam Yesus. Jadi jelas hanya di dalam Yesus, bukan apa yang kita lakukan. Ingat,
Di dalam Yesus, bukan apa yang kita lakukan yang membuat kita kemudian melakukan kehendak Bapa. Apa yang kita terima dari Yesus, itu yang menyenangkan hati Bapa. Bukan apa yang kita lakukan untuk Allah. Kadang-kala kita berusaha untuk menyenangkan Tuhan, melakukan banyak hal, dan kemudian melupakan Tuhan dalam hidup kita. Itu bahaya sekali, ya. Oke. Yohanes 15 ayat 5. Akulah pokok anggur yang benar. Kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku dalam dia, dia berbuah banyak. Sebab di luar aku, kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Jadi hanya di dalam Yesus kita bisa menghasilkan buah. Di luar Yesus tidak mungkin. Hanya di dalam Yesus, ya. Yohanes 15 ayat 6. Barang siapa tidak tinggal di dalam aku, ia dibuang keluar seperti ranting dan menjadi kering, kemudian dikumpulkan orang dan dicampakkan dalam api lalu dibakar, ya. Nah, pertanyaan sekarang, mengapa percaya Yesus itu melakukan kehendak Bapa di sorga? Karena Yesus adalah Allah yang datang menjadi manusia untuk melaksanakan kehendak Bapa di sorga. Yesus bilang, aku datang ke dunia bukan untuk melakukan keinginan kehendakku, tetapi aku melakukan apa yang diutuskan, ditugaskan Bapa kepada aku. Kemudian apa lagi? Hanya di dalam Yesus kita dapat menghasilkan buah yang berkenan dan sesuai kehendak Allah. Karena di dalam Yesus ada benih ilahi. Hanya di dalam Yesus. Tanpa Yesus apapun yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Tetapi di dalam Yesus hal yang kecil sekalipun yang kita lakukan itu sangat besar artinya. Jadi ingat ya, di luar Yesus hal-hal yang besar yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Sebaliknya, di dalam Yesus hal yang kecil sekalipun yang kita lakukan di dalam Yesus itu akan berdampak sangat besar. Itu perbedaannya. Itu perbedaannya. Amal yang banyak yang kita berikan untuk membantu orang-orang di luar sana, tetapi di luar Yesus, ingat, itu tidak ada artinya. Tapi ketika kita di dalam Yesus, Yesus di dalam kita, hal yang kecil, amal yang kecil yang kita lakukan kepada orang itu akan menghasilkan buah yang banyak. Apalagi amal yang banyak yang kita lakukan di dalam Yesus. Artinya apa? Sekali lagi saya tekankan, hanya di dalam Yesus apa yang kita lakukan itu bisa berarti. Di luar Yesus yang kita lakukan itu tidak ada artinya. Ya, oke. Makanya saya ingat, ya, saya pernah mimpi dulu dipanggil Tuhan. Wah, ada yang pernah mimpi dipanggil Tuhan? Waktu itu saya umur masih 25 tahun kalau nggak salah ya, masih muda, masih kuat-kuatnya ya. Baru saya mimpi dipanggil Tuhan. Waktu saya mimpi Tuhan panggil, saya bilang, Tuhan, jangan dulu Tuhan. Saya minta 5 tahun tambah. Kalau Hizkia minta 15 tahun, saya ingat kitab Yesaya. Hizkia waktu sakit, dia bilang, Tuhan, izinkan saya untuk hidup lagi, baru tambah bonus 15 tahun ya. Saya waktu mimpi, saya ingat itu. Saya bilang, kalau Hizkia minta 15 tahun, saya 5 saja. Enggak berapa lama saya langsung bangun. Saya terbangun, baru saya ingat betul mimpi itu. Baru apa yang saya lakukan? Saya mulai hitung-hitung. 25 tambah 5, 30. Masih muda. Masih terlalu muda, 30 tahun. Adri sekarang berapa? 24 ya, beda 1 tahun waktu itu Bapak mimpi ya, ke 23 ya. Wah, 25, 30 masih terlalu muda. Saya mulai khawatir kalau terlalu muda gini, aduh janganlah Tuhan. Akhirnya apa yang saya lakukan? Saya berusaha tidur. Untuk apa? Untuk coba mimpi dan mau minta ulang. Mau minta mimpi ulang supaya kalau Tuhan panggil saya bilang, Tuhan, sorry Tuhan, bukan 5 tahun tapi 20 tahun. Tapi naasnya Bapak Saudara, saya nggak bisa tidur lagi. Apa yang saya lakukan? Saya mulai memuji Tuhan, menyembah Tuhan. Ketika saya menyembah Tuhan, saya percaya Roh Kudus berbicara kepada saya. Apa katanya?
Felix, bukan berapa lama engkau hidup di dunia membuat hidupmu berarti, tetapi berapa banyak bagian hidupmu yang engkau gunakan untuk memuliakan Tuhan. Enggak ada guna kamu hidup umur panjang di luar Tuhan. Lebih baik kamu umur pendek tapi engkau di dalam Tuhan. Kau bisa menghasilkan hal yang lebih baik. Dari sejak saat itu Bapak Saudara, saya kalau ditanya, Pak, kalau umur panjang Tuhan berkenan mau hidup sampai berapa tahun? Saya bilang waktu itu 30 tahun. Ya, serius. Teman-teman yang pernah ikut mau hitung 3 dosa sehari kan ditanya, Pak, kalau Tuhan izinkan mau umur panjang sampai berapa? Saya ketika ditanya saya bilang sampai 30 tahun. Saya nggak pikir lagi berapa banyak, mau sampai umur panjang berapa lama, enggak. Seberapapun Tuhan panggil saya siap. Karena untuk apa kita umur panjang tapi tidak menghasilkan sesuatu yang baik? Lebih baik kita umur singkat tapi menghasilkan buah yang banyak daripada kita umur panjang tapi pada akhirnya ditebang dan dibakar. Tapi syukur, puji Tuhan, Tuhan kasih saya bonus, dan Tuhan, saya percaya Tuhan dengar permintaan saya dalam mimpi, tapi Tuhan tidak kabulkan. Kenapa? Karena saya sekarang sudah 43 tahun. Sudah kurang lebih 13 tahun lewat dari apa yang saya minta. Tapi sekali lagi, bukan berapa banyak ya hidup kita, tetapi berapa yang kita gunakan di dalam Kristus Tuhan. Oke, yuk. Hanya di dalam Yesus. Nah, benih ilahi. Wah, ini ada satu ayat yang luar biasa. Ayat yang luar biasa banget. Ya, kita baca bersama. 3. Setiap orang yang lahir dari Allah tidak berbuat dosa lagi, sebab benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa karena ia lahir dari Allah. Inilah tandanya anak-anak Allah dan anak-anak iblis. Setiap orang yang tidak berbuat kebenaran tidak berasal dari Allah. Demikian juga barang siapa yang tidak mengasihi saudaranya. Ini ayat 9 ini luar biasa. Orang yang lahir dari Allah apa? Tidak berbuat dosa lagi. Sebab apa? Benih ilahi tetap ada di dalam dia, dan ia tidak dapat berbuat dosa. Amin. Wah, ini luar biasa. Tapi jujur, benih ilahi dalam hidup kita enggak? Ada ya? Ada enggak? Benih ilahi itu ada dalam hidup kita sekarang enggak? Ketika kita percaya Yesus, artinya benih ilahi itu ada dalam kita. Kita dapat berbuat dosa enggak? Loh, kalau kita dapat kok berarti ini enggak benar Alkitab ini. Benar toh? Alkitab ini dia tidak berbuat dosa lagi, tidak dapat berbuat dosa lagi. Kenapa Bapak Saudara? Karena ingat, Yesus sudah mati di kayu salib untuk apa? Menebus dosa-dosa kita. Dosa yang kapan yang Tuhan tebus? Yang kita lakukan sekarang, yang dulu atau yang akan datang? Semuanya. Semuanya lunas enggak Tuhan bayar dosa kita? Lunas. Berarti masih ada dosa kita enggak? Kalau sudah lunas maka kita tidak ada dosa lagi. Itu kata Tuhan loh. Sudah dibayar lunas. Wah, ini sangat luar biasa sekali. Dan ini kita hanya dapatkan di dalam siapa? Di dalam Yesus. Ketika kita percaya akan pengorbanan Kristus di kayu salib, itulah anugerah, itulah sola gracia, hanya di dalam Tuhan. Nah, kemudian orang bilang, oh kalau gitu enak dong kita berbuat dosa aja. Firman Tuhan bilang apa? Jangan sesat. Ya, Tuhan tidak ingin dipermainkan. Ya, tapi percayalah, Tuhan, ketika Tuhan ada dalam hidup kita, yang tebus dosa kita siapa? Kita atau Tuhan? Tuhan. Ya, jadi jelas ya. Tandanya apa? Kalau kita ingin lihat dia sudah ditebus atau enggak ini. Ya, dia berbuat kebenaran, berarti dia dari Allah.
dia mengasihi saudara, dia dari Allah. Tapi kalau dia tidak berbuat kebenaran, walaupun tanda kutip dia orang Kristen, ya, bahkan mungkin dia ikut dalam pelayanan, seperti yang tadi, ngusir roh jahat, itu pelayanan toh, bernubuat, mujizat, dia ikut dalam pelayanan. Tapi kalau dia tidak berbuat kebenaran, dia tidak mengasihi saudaranya, dia tandanya bukan anak Allah, masih benci dengan sesamanya, ya. Oh, dia tidak, ya. Oke. Menghasilkan buah yang baik, buah pertobatan dan buah roh. Buah pertobatan apa? Matius 3:8 bilang apa? Hasilkanlah buah yang sesuai dengan pertobatan. Pertobatan dalam hal apa? Ingat Bu Saudara, pertobatan bukan sekedar tingkah laku kita, tidak. Pertobatan yang utama ini percaya dan hanya mengandalkan Kristus Yesus Tuhan dalam hidup kita. Kenapa? Karena di luar Yesus kita nggak bisa berbuah. Hanya ketika nempel di dalam Yesus kita menghasilkan buah. Sifat kita yang jahat itu nggak bisa berubah di luar Yesus. Maka kita harus nempel dengan Yesus, baru sifat-sifat kita yang buruk bisa berubah. Tapi sampai sekarang di mana? Masih banyak sifat buruk kita nggak? Apakah kita bukan anak Tuhan? Oh enggak. Galatia bilang gini, buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Ya, ingat ini buah roh. Buah roh berarti berapa buah? Satu atau banyak? Hah? Buah roh banyak atau satu? Buah satu atau banyak? Buah-buah. Kalau buah-buah satu atau banyak? Banyak. Kalau buah satu saja, ya. Dia tunggal. Buah roh, bukan buah-buah roh. Buah roh. Ternyata buah roh itu ada berapa rasa dia? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 8. Satu buah menghasilkan 8 rasa. Sekarang mungkin rasa ini sudah ada dalam kita. Kasih sudah ada. Tapi yang ini belum. Yang mana ini? Kesabaran belum ada. Betul ya? Masih sering marah ya, enggak tahan ya. Sudah jam berapa ini enggak bangun-bangun, bang, gitu. Kaget ya, lompat ya, enggak sabar sudah, nunggu turun enggak turun. Tapi ada enggak buah roh dalam hidup kita? Ada. Tapi yang rasa sabar itu belum ada. Itu perlu ditumbuhkan. Jadi jangan bilang orang kemudian yang sudah punya benih ilahi tapi dia belum sabar baru bilang oh dia belum dalam Tuhan. Oh jangan. Dia masih sedang menumbuhkan rasa buah tadi. Roh Kristus ada di dalam dirinya, tapi masih ada hal yang perlu ditumbuh kembangkan. Ya, seperti itu ya. Nah, kiranya Tuhan menolong kita di dalam bagian ini supaya kita benar-benar menikmati hasil yang baik, buah yang baik dalam kehidupan kita. Ya. Tuhan Yesus memberkati kita. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Terima kasih banyak Bapa. Di dalam Engkau kami aman. Hanya di dalam Engkau kami menikmati buah yang baik Tuhan. Untuk itu tolong kami. Supaya dalam hidup kami senantiasa menaruh percaya dan hanya mengandalkan Tuhan saja dalam hidup kami. Bukan yang lain. Tuhan tolong kami rindu menghasilkan buah yang baik dalam kehidupan kami. Untuk itu biarlah hati dan pikiran kami terus termotivasi, terus tertuju hanya kepada Tuhan, melekat di dalam Tuhan, sehingga kami boleh menghasilkan buah roh yang boleh dinikmati oleh banyak orang. Terima kasih banyak Bapa. Mampukan kami untuk mengerti akan kedalaman rahasia firman Tuhan ini. Dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke, baik. Terima kasih pengumuman untuk kita. Oke. Terima kasih yang sudah melayani hari ini, ya. Ibu Lasma, terima kasih. Ibu Aura, Ibu Elis, ya, terima kasih. Ini first time, kalau ada yang pertama pasti ada yang kedua dan selanjutnya. Pak Henry jangan kalah Pak, ya.
Ada waktunya kita bapak-bapak ya. Tinggal tunggu waktu mainnya ya. Adri juga siap ya. Richard juga sudah bilang siap. 2 minggu depan dia akan ambil bagian untuk MC ya. Valdo dia akan berpulang. Bukan berpulang ke rumah bapak, bukan. Dia akan pulang ya ke Manado ya. Minggu depan ya. Minggu depan kita tolong doakan ya supaya semuanya berjalan dengan baik ya. Farli, terima kasih banyak ya sudah melayani hari ini ya. Ibu Elis, Koapin semua ya. Bu Vivi, pagi banget Ibu Vivi sudah datang tadi ya. Takut kehujanan ya. Walaupun beliau semalam nggak tidur ya, tapi bisa ada di tempat ini dan tidak tidur di tempat ini. Itu luar biasa banget ya. Terima kasih banyak ya untuk semuanya. Saya agak Pak Henry, saya agak pangling tadi lihat Ibu Elis tadi. Saya bilang ke anak SPG, ternyata masih muda banget kelihatan. Si bunda banget ya. Oke, itulah sukacita kita di dalam Tuhan ya. Berikanlah yang terbaik bagi Tuhan, karena ingat Tuhan terlebih dahulu telah memberikan yang terbaik bagi kita semua ya. Oke, sharing live hari Jumat kita akan lakukan tempat ini 6:30 ya. Kita akan mulai supaya paling tidak 7:30 selesai ya, supaya kita bisa menikmati kebersamaan dan bertumbuh bersama di dalam Tuhan ya. Bu Lasma terkhusus juga pengorbanannya luar biasa ya. Pagi-pagi datang motornya mengalami masalah ya. Adri ya berjeri lelah juga menghasilkan buah yang baik. Terima kasih Adri ya. Ya, sudah jemput juga ya. Tolong menolonglah satu dengan yang lain ya. Itu sangat baik sekali. Baik, nanti setelah ini dan waktu-waktu senggang silakan ibu-ibu bicarakan untuk persiapan ibadah Natal kita nanti ya. Tinggal 1 bulan full persiapan kita untuk Natal nanti ya. Mari kita berdiri semua. Ya, nggak apa-apa sini. Dia jadi pendeta kecil ya. Jadi pendeta dia, oke ya. Siap. Jadi berkat angkat tangan nanti ya. Oke, baik ya. Ya, mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami berterima kasih. Kami ada semua karena anugerah Tuhan. Kami boleh beribadah, memuji, menyembah Tuhan. Terima kasih banyak Bapak. Menikmati berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Terima kasih. Melalui puji-pujian, melalui firman Tuhan, doa-doa yang kami panjatkan. Terima kasih banyak Bapak, terima kasih. Kami tahu banyak pergumulan hidup yang kami alami, banyak tantangan yang kami hadapi. Tapi kami bersyukur janji Tuhan menyertai kami senantiasa sampai berkesudahan. Mampukan kami untuk turut dalam kehendak Tuhan. Terima kasih. Sebentar kami akan berpisah dari tempat ini. Sertailah kami dalam perjalanan, tiba di rumah kami dalam selamat sejahtera. Terima kasih. Jemaat Tuhan, arahkanlah hatimu dan terimalah berkat Tuhan. Tuhan memberkatimu. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberikan engkau damai sejahtera. Diberkati engkau di dalam keluargamu. Diberkati engkau di dalam tugas pekerjaan pelayanan yang engkau lakukan untuk Tuhan. Diberkati dan disertai Tuhan di dalam setiap perjalanan yang engkau tempuh. Diberkati di dalam rumah tanggamu. Apapun yang engkau kerjakan di dalam takut akan Tuhan, maka Tuhan akan membuatnya berhasil. Terima kasih. Berkat dari Allah Bapa, anugerah di dalam putranya Tuhan Yesus Kristus, tuntunan penyertaan Allah Roh Kudus menyertai kita senantiasa dari saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Surga dan bumi pujilah. Surga dan bumi pujilah Allahmu sumber kurnia. Seluruh makhluk puji terus Sang Bapa, Anak, Roh Kudus. Amin. Silakan duduk saat teduh.
Demikian untuk ibadah kita. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Nyanyi.